Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Bapak Ibu, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk datang. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau benar-benar mengasihi Dia. Kita mau benar-benar mencintai Dia dengan hati yang tulus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau kami puji. Engkau kami sembah Tuhan. Syukur bagimu, Engkau yang terutama. Mari kita nyatakan syukur kita. Kita bawa pujian, kita bawa penyembahan. Kita mau datang di bawah hadirat-Nya. Engkau yang kudus, Engkau yang kudus, Engkau yang suci, Engkau yang terbesar. Engkau lebih dari segala-galanya. Engkau lebih dari apapun. Ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama se. Ora ya Rama ya Rama ya Rama se. Engkau kudus, Engkau suci, Engkau yang kami hormati, Engkau yang kami hargai, Engkau yang lebih dari apapun. Engkau kudus, 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 kudus Engkau. Layak Engkau terima pujian kami. Layak Engkau terima penyembahan kami. Layak nama-Mu dipuji. Haleluya. Haleluya. Ya Rabba ya Rala ya Rala se. Rabba ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala se. Kami puji Engkau. Kami puji Engkau. Kami mau mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam roh kami. Hanya ada Yesus Tuhan yang kami tinggikan, yang kami sembah, yang kami puji sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Ya Ralama, ya Ralama, ya Ralama se. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Yang terutama dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya,
Haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. 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 Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau mencintaimu, kami mau mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Dunia tak mampu menggantikan Yesus di dalam hati kami, sebab Engkaulah yang terutama. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, sebab itu kami tidak takut, sebab itu kami tidak gentar, sebab itu kami merasa sukacita, ada damai sejahtera. Kami tidak khawatir sebab Engkau ada bersama kami. Ya Rabba ya Ralama ya Ralana Masika ya Ralaba ya Ralawa ya Ralana Masik Rabba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralana ya Nama ya Ralana Masik Ya Rabba ya Ralaba ya Ralana ya Nama ya Ralaba Rabba ya Ralaba ya Ralaba ya Ralana Masik Ya Nama ya Ralana Masik ya Ralana Masik. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau yang terutama.
Tuhan, tak ada satupun di dalam dunia ini yang seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami, yang begitu mencintai kami. Biarlah jiwa dan roh kami selalu melekat denganmu. Kau yang kami cinta, Kau yang kami cinta, Kau yang kami banggakan. Haleluya, kami mengasihimu. Kami mengasihimu. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami mengasihimu, kami mencintaimu, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Ini iman kami dalam mengiring Engkau. Ini kami menyatakannya di hadapan Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap percaya hanya di dalam Engkau saja. Iman dan pengharapan kami serahkan. Haleluya, haleluya, ya ralana mase, ya ralama, ya ralama, ya ralama. Cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Yes Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bukti bahwa kami mengasihi Engkau ialah pada pagi hari ini kami datang duduk di bawah kaki Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami rindu selalu bahwa kami ingin selalu melekat dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, hati, jiwa kami kosong. Tidak ada kekuatan. Tetapi kekuatan kami hanyalah di dalam Engkau. Kekuatan kami hanya di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Biar firman Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Supaya kami mau tunduk, kami mau taat kepada firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang menguatkan kami, menuntun kami. Sehingga kami boleh kuat dalam mengiring Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat
25 sampai 27. Matius 6 ayat 25 sampai 27 ini perikop atau ayat yang sangat familiar bagi kita, tapi saya mau share buat kita pada pagi hari ini, yaitu tentang hal kekhawatiran. Nah, saya bacakan buat kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kekhawatiran. Kenapa kita sering khawatir? Kenapa kita sering bimbang dalam hidup ini? Bahkan firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa tubuh itu lebih penting dari pakaian. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu makan. Jangan khawatir akan apa yang hendak kamu pakai. Kenapa Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu? Karena orang yang selalu bergantung dengan Tuhan pasti tidak akan khawatir. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Sebab Tuhan sendirilah yang membuka jalan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan yang menyediakan bagi orang-orang yang mencintai Dia. Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kita orang-orang yang setia kepadanya. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Sebab apa yang kita harapkan bukan sesuatu yang, kalau bahasa dunia sekarang itu, sesuatu yang PHP-in kita, memberi harapan palsu. Bukan, Bapak Ibu. Tetapi yang bicara ialah Tuhan sendiri yang adalah sumbernya sendiri, pusat dari segala-galanya. Nah, kalau kita terhubung, kalau kita terkoneksi dengan pusatnya, ya tentu harusnya kita tidak akan khawatir dengan hidup ini. Sebab ketika kita udah percaya sama Tuhan, ya kita adalah miliknya. Kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan sediakan. Pada ayat ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bapak Ibu, beberapa
Minggu yang lalu saya sempat kepikiran mengenai ayat ini. Saya perhatikan benar Bapak Ibu. Ketika melihat burung-burung di udara, burung-burung yang mungkin pernah saya temui, saya lihat benar burung-burung itu tidak mengumpulkan bekal. Kalau kita lihat burung di udara saja Tuhan pelihara sedemikian rupa. Kita manusia yang punya akal budi, bisa berpikir nanti bulan depan, tahun depan, 5 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, bisa berpikir, memiliki akal budi. Wah, nanti saya harus ini, saya harus itu. Kita khawatir Bapak Ibu. Kita bisa khawatir, kita bisa bimbang. Tapi kalau kita lihat, burung-burung di udara tidak mengumpulkan bekal. Mereka tidak pernah berpikir, waduh besok saya nyari makan di mana ya? Waduh besok saya pergi kemana ya yang ada makanan? Oh di sana, oh di sini. Enggak Bapak Ibu. Mereka pergi cari makan kemanapun, mereka bisa menemukan makanannya. Karena apa? Tuhan yang pelihara. Artinya Bapak Ibu, itu tadi kita selalu terkoneksi, selalu terhubung dengan Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran. Sebab ketika kita selalu berjalan bersama Tuhan, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kekhawatiran. Janjinya pasti. Janjinya ya dan amin. Sepanjang hidup kita, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta Bapak Ibu. Satu hasta itu kurang lebih 45 cm ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Kekhawatiran itu tidak bisa membuat segala sesuatunya bisa jauh lebih baik. Tidak. Tetapi kita bisa melewati segala sesuatu itu karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kita. Karena Tuhan yang sekali-kali pun tidak meninggalkan engkau. Itulah yang membuat iman kita teguh. Kiranya iman kita tidak tergantung dengan kondisi di sekeliling kita. Tidak tergantung dengan apa yang kita miliki, tidak tergantung dengan dunia ini. Tetapi iman kita, selama kita mengiring Yesus, kita harus selalu melihat Tuhan, melihat ke sorga. Ketika kita selalu melihat Tuhan, pasti segala kekhawatiran kita akan lenyap. Pasti ketakutan kita akan sirna. Karena Tuhan yang menjaga dan menyertai kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami sukacita Tuhan, kami sukacita Tuhan. Kami bangga, kami bahagia memiliki Tuhan seperti Engkau. Sebab itu kami mau selalu pandang kepada Yesus. Sebab itu kami mau pandang kepada Kristus di sorga. Supaya kami tidak kecewa. Supaya kami tidak khawatir. Dan keadaan yang hari-hari ini dunia bukan semakin baik. Kami mau tetap pegang Engkau sampai selama-lamanya. Sebab Engkau satu-satunya sumber dalam hidup kami. Sebab Engkau satu-satunya kekuatan yang membuat kami kuat melampaui segala apapun rintangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau berkati pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan Engkau lihat keadaan umat, kasihani mereka, sertai lindungi jaga mereka. Engkau tolong mereka dalam kesusahan, dalam apapun kondisi mereka. Tuhan hadir di sana. Tuhan lawat mereka. Tuhan temani mereka dalam hari-hari mereka.
Mereka yang sakit, Tuhan berikan anugerah, kesembuhan, pemulihan yang daripada Engkau. Biarlah ada kekuatan yang baru, pengharapan yang baru dalam kehidupan umat-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas hidup-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.